Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan, kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 3 DPR RI yang berharap adanya partisipasi dari seluruh pihak dalam memberantas judi online agar dapat melindungi masyarakat dari kerusakan mental akibat judi online tersebut. Menanggapi maraknya judi online yang sangat meresahkan dan berpotensi merusak mental generasi muda, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mendorong Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Kominfo meningkatkan sinergi dalam upaya memberangus bandar judi online. Nasir mengungkapkan kendala dalam menindak judi online selama ini disinyalir karena adanya keterlibatan oknum tertentu yang melindungi praktik judi online. Untuk mengantisipasi dan menangani keterlibatan bandar judi dari luar Indonesia, ia mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama dengan kepolisian negara sahabat. Judi online ini tentu karena dia di dunia maya, itu tidak semua kemudian bisa diakses oleh aparat penegak hukum. Karena setiap orang punya HP, maka para bandar, para server atau katakanlah yang mengelola judi online ini memanfaatkan warga yang menggunakan HP. Jadi tidak ada kata lain kecuali harus diberantas habis sampai ke akar-akarnya, karena ini sangat merugikan dan juga merusak mental anak bangsa. Dan saya curiga juga sebenarnya, kenapa judi online itu masih marak? Ya, karena terus terang saja mungkin di backup oleh oknum-oknum tertentu. Nasir Jamil menghimbau masyarakat turut ambil bagian dalam upaya memberantas maraknya judi online, mulai dari tingkat sekolah dan keluarga, untuk melindungi generasi muda dari ancaman kerusakan mental akibat judi online. Helmi dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan melalui prospek atau roadmap pembangunan dan pengalokasian anggaran guna menekan angka kemiskinan di Indonesia. Pada laporan keuangan Kementerian PPN Bappenas dalam APBN tahun anggaran 2022, indeks kemiskinan Indonesia terlihat stagnan di angka 0,381%. Hal tersebut menjadi sorotan Komisi 11 DPR RI saat menggelar rapat kerja dengan Menteri PPN Bappenas sebelum lama ini. Anggota Komisi 11 DPR RI, Siti Mufattaha menyampaikan, pemerintah harus kembali fokus menjalankan program untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Ia berharap Kementerian PPN Bappenas segera menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan ekonomi, salah satunya dengan mendorong produk-produk UMKM. Jadi itu menjadi bahan dasar untuk kita bisa mencapai tingkat perekonomian yang lebih baik dan mengentaskan kemiskinan. Hanya saja ya memang itu pemerintah harus benar-benar concern, kan UMKM ini butuh dukungan dari berbagai pihak gitu ya. Salah satunya permodalan dipermudah begitu kan. Itu juga penting juga, dan peningkatan kapasitas UMKM dari mungkin yang barang untuk pengemasan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan untuk mendorong UMKM ini menjadi produknya lebih berkualitas begitu. Selain itu, Komisi 11 DPR RI menilai penurunan kemiskinan harus menjadi prioritas untuk tahun berikutnya agar angka kemiskinan dapat dikendalikan oleh Kementerian PPN Bappenas melalui roadmap pembangunan dan pengalokasian anggaran. Adila dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, PT ASDP Indonesia Ferry mendapatkan suntikan penyertaan modal negara dalam bentuk barang milik negara atau BMN berupa 3 unit kapal penumpang senilai 178 miliar rupiah. Ya, dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Komisi 11 DPR RI berharap penyertaan modal negara berupa 3 unit kapal penumpang kepada PT ASDP Indonesia Ferry dapat meningkatkan kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan. PT ASDP Indonesia Ferry mendapatkan suntikan penyertaan modal negara dalam bentuk barang milik negara atau BMN berupa 3 unit kapal penumpang senilai 178 miliar rupiah. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong PMN tersebut dioptimalkan ASDP Indonesia Ferry untuk meningkatkan pelayanan kepada para penumpang ferry. Menurut Andreas Susetio, ASDP Indonesia Ferry memiliki tugas besar dalam memberikan pelayanan sebagai moda transportasi laut, danau, dan sungai untuk memperlancar mobilisasi masyarakat dan distribusi barang-barang yang mempengaruhi tingkat inflasi maupun kebutuhan masyarakat. PMN berupa 3 unit kapal tersebut diharapkan juga bisa meningkatkan kinerja operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Penjelasan tersebut memang saat ini yang diberikan kepada PT ASDP ini adalah berupa 3 kapal yang sebelumnya itu dikelola oleh Kementerian Perhubungan, kemudian diserahkan kepada ASDP. Dengan harapan bahwa ini bisa kemudian dimanfaatkan lebih optimal, tetapi juga sekaligus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan ini. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menjelaskan, pemberian BMN memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti menambah struktur permodalan, peningkatan kinerja operasional, dan pertumbuhan perekonomian di lintas keperintisan. Dari Jawa Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Badan Legislasi DPR RI menilai revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dapat mengatur peranan negara dan DPR RI dalam mengawasi persoalan energi dari hulu ke hilir agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi mulai dibahas sejak tahun 2008. Saat ini dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Perubahan Undang-Undang Migas mendesak dilakukan untuk pengaturan dan tata kelola sumber energi yang lebih baik. Sondang Tampu Bolon mengungkapkan, revisi Undang-Undang Migas dilakukan karena masih rumitnya tata kelola energi di dalam negeri. Melalui revisi ini, diharapkan peranan negara dan DPR menjadi lebih maksimal dalam mengawasi persoalan energi dari hulu ke hilir. Nantinya, kebijakan-kebijakan turunan terkait energi juga akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat tentang bagaimana industri minyak dan gas bumi ini tata kelolanya masih belum terlalu baik. Terbukti misalnya di hilirnya. Sementara anggota Balik DPR RI Intan Fauzi berharap revisi Undang-Undang Migas bisa mendorong peningkatan volume produksi minyak dan gas bumi agar mampu memenuhi pasokan dan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, kegiatan eksplorasi migas yang mengedepankan kelestarian lingkungan akan diatur secara rinci dalam revisi Undang-Undang Migas. Perlunya badan kegiatan usaha hulu, juga badan usaha khusus, sehingga peningkatan produksi migas terkait kelestarian ekologi itu harus selalu dikedepankan. Kemudian secara umum adalah bagian dari memperbaiki tata kelola sumber daya energi. Oki dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, pimpinan DPR RI mendorong peran dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN untuk mengantisipasi kebocoran data vital terkait penyelenggaraan pemilu. Banyaknya kebocoran data penduduk Indonesia akibat peretasan di dunia maya menjadi perhatian Komisi 1 DPR RI. Apalagi Indonesia sedang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Untuk itu, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN diimbau lebih antisipatif terhadap potensi kebocoran data vital terkait penyelenggaraan pemilu. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyampaikan, BSSN juga berperan menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Seiring kemajuan teknologi dan tingginya intensitas penggunaan dunia maya di Indonesia, potensi kebocoran data terkait penyelenggaraan pemilu harus menjadi perhatian serius BSSN dan bisa diantisipasi secara cepat. Perangkat itu, jadi kita hanya menggunakan teknologi dari orang lain dan kita membeli. Tentu kemampuan kita mengantisipasi itu yang harus kita tingkatkan. Kalau membuat jadi zero accident ya tidak mungkin. Karena kita bukan inventor, kamu pakai HP-nya beli. Kalau yang bikin Indonesia di lock atau di encrypt sendiri tentu bisa. Tetapi sepanjang kita masih pengguna teknologi. Pada Komisi 1 DPR RI, Kepala BSSN memaparkan pagu indikatif tahun 2024 sekitar 771,7 miliar rupiah. Dari pagu itu, untuk operasi pengamanan siber dan sandi terkait pemilu sebesar 110,84 miliar rupiah, terutama untuk sistem elektronik yang digunakan lembaga negara. Helmi dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, saat ini sejumlah wilayah di Indonesia mengalami kekeringan dan rendahnya curah hujan. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu
27 November 2024 juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya, pemirsa, puncak El Nino dikabarkan terjadi dari bulan Agustus hingga Oktober tahun ini. Ya, Elisa dan juga pemirsa, memang pertanian ini dinilai menjadi sektor yang paling terdampak dari situasi kekeringan. Oleh karena itu, pemirsa, DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak dari gagal panen akibat kekeringan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kondisi kering dan berkurangnya curah hujan tengah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Penurunan debit air hujan ini ditengarai akibat fenomena iklim yang dikenal dengan sebutan El Nino, di mana bulan Agustus hingga Oktober diperkirakan menjadi puncak dari fenomena El Nino. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, beberapa daerah akan mengalami curah hujan bulanan dengan kategori rendah, yaitu 0 sampai 100 mm per bulan. Di antaranya Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua bagian selatan. Dalam situasi kemarau panjang, pertanian menjadi sektor yang paling terdampak. Musim tanam yang terganggu otomatis menyebabkan penurunan hasil dan kualitas panen petani, yang pada akhirnya akan menggoyang stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah terobosan untuk mengantisipasi gagal panen akibat kekeringan. Firman Subagio, selaku anggota Komisi 4 DPR RI, mengutarakan 2 poin penting yang dapat dilakukan Kementerian Pertanian sebagai upaya antisipasi. Salah satunya dengan memperbanyak pertanian varietas padi gogo yang mampu tumbuh di lahan kering. Harus ada langkah-langkah cadangan yang dilakukan pemerintah, itu budidayakan atau mengembangkan kembali dengan sistem nanam yang namanya padi gogo. Karena padi gogo itu bisa ditanam di lahan-lahan yang tidak harus ada air. Di Jepang sekarang sudah mengembangkan yang namanya metodologi padi gogo. Ini untuk antisipasi terhadap El Nino. Dan kedua, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, yaitu budaya atau membudayakan budaya makan lokal. Seperti Papua yang terbiasa makan sagu biar menggunakan sagu. Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Pulau Jawa yang membiasakan makan nasi jagung biar menggunakan nasi jagung. Masalah pangan merupakan persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, tingginya permintaan perlu diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan. Jika timpang, maka kenaikan harga akan menjadi ancaman berikutnya. Titik kritis harga pangan inilah yang menjadi sorotan anggota Komisi 11 DPR RI, Andreas Edi Susetio.
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat mengendalikan inflasi komoditas pangan di tengah El Nino. Tentunya melalui pendekatan terpadu yang melibatkan tim pengendalian inflasi daerah. Penanganannya dengan kebijakan yang kita lihat adalah kebijakan terpadu. Jadi tidak hanya mengandalkan kepada pengendalian tingkat bunga, tetapi juga dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa membuat subsidi untuk transportasi. Artinya diatasi dengan melalui pendekatan terpadu dengan melibatkan tim pengendalian inflasi daerah. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Mai Esti Wijayati menekankan pentingnya kebijakan makro dari pemerintah, sehingga dampak El Nino dapat ditangani secara komprehensif. Kebijakan makro yang perlu kita pikirkan terkait dengan El Nino ini adalah satu, bagaimana masyarakat ini diberikan pemahaman apa dampak yang mungkin akan terjadi ketika El Nino itu ada. Satu, kemungkinan besar perubahan suhu, yang kedua perubahan pola tanam, yang ketiga juga soal kemungkinan di beberapa titik juga terjadi gagal panen ataupun kesulitan-kesulitan secara bahan makan karena situasi yang demikian. Maka upaya pemerintah yang harus dilakukan mulai dari tingkat pusat sampai daerah adalah bagaimana masyarakat paham mengenai hal ini. Persoalan pangan, krisis air bersih, hingga inflasi merupakan efek domino dari fenomena iklim El Nino. Strategi, inovasi, dan gotong royong pemerintah dibutuhkan untuk menguatkan pondasi bumi pertiwi menghadapi tantangan kekeringan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa juga Alfa tentu masih ingat kan dengan lagu Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Masih dong, Elisa. Nah, memang lagu ini tuh gambarin kota kita di Indonesia ini dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia ya tentunya ya. Dan di mana kota Sabang ini pemirsa merupakan kota yang berada di ujung barat Indonesia. Ya, setuju Elisa, karena memang kota Sabang ini memiliki letak yang sangat strategis nih. Karena berada di jalur lintas transportasi internasional dan memiliki kondisi geografis, tentu membuat kota ini memiliki beragam daya tarik dan potensi wisata tersendirinya, Lisa. Tentu kita sama-sama penasaran ya, kira-kira apa aja sih yang seru dari kota Sabang ini. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama.
Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, Kota Sabang ini ramai akan kunjungan turis nih Elisa dan pemirsa. Karena Kota Sabang ini memiliki banyak objek wisata yang mempesona, tapi juga selain itu juga menjadi tadi ya jalur internasional sehingga turis-turis ini banyak datang ke Kota Sabang. Benar, tapi bukan hanya karena tempat wisatanya yaitu titik 0 km Indonesia nih Alfat. Ya. Tapi memang Kota Sabang ini memiliki kecantikan pantai dan juga wisata bawah laut nih pemirsa. Karena keindahannya ini jadi magnet tersendiri tentunya ya. Buat mungkin kita wisatawan lokal dan juga wisatawan asing. Ya Elisa dan juga pemirsa, kira-kira gimana nih serunya untuk berwisata langsung ke Kota Sabang? Simak informasinya dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini tim Intips sedang berkunjung dan berwisata di salah satu pulau terujung di Indonesia. Letaknya di bagian barat Indonesia. Kota Sabang menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing maupun lokal. Menuju ke Sabang sangat mudah, lewat pelabuhan Uleleo, Banda Aceh ke Balohan, hanya membutuhkan waktu 45 menit dengan kapal cepat atau 2,5 jam dengan kapal lambat. Untuk biaya kapal cepat sendiri, wisatawan akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Sedangkan untuk kapal lambat dikenakan biaya seharga Rp35.000. Tentunya sangat terjangkau bukan? Dikenal dengan kecantikan pantai dan wisata bawah laut, Sabang memiliki luas 153 km persegi, mempunyai 5 pulau utama, yakni Weh, Klah, Rubiah, Selako, dan Rondo. Keindahan dari pulau-pulau ini menjadi magnet tersendiri untuk sejumlah spot destinasi seperti Pantai Iboy, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Sumur Tiga, dan masih banyak lainnya. Spot destinasi bahari merupakan kekuatan utama dari Kota Sabang, di mana banyak sekali spot diving dan snorkeling tersebar di pulau-pulau tersebut. Kita juga dapat mengunjungi salah satu tujuan wisata yang menarik, di mana di Pulau Weh terdapat Tugu Kembar yang juga berada di kota terujung Indonesia paling timur, yaitu Kota Merauke. Dalam perjalanan kali ini, tim Intips berkesempatan untuk mengunjungi salah satu destinasi spot diving dan snorkeling yang berada di Pulau Rubiah, di mana Pulau Rubiah terkenal dengan spot bagi para pemula. Untuk mendapatkan informasi tentang Sabang yang lebih lengkap, berikut penjelasannya. Ya, Sabang kekuatan utama pariwisatanya adalah di bawah lautnya ya, underwaternya. Jadi di Sabang ada 22 spot diving yang dengan segala keunikan dan keberagamannya punya experience ya, yang berbeda dibanding dengan spot-spot diving lain yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Jadi tentu itu yang menjadi kekuatan utamanya. Kemudian di bahari yang lain kita juga punya untuk snorkeling ya, dolphin trip. Jadi pariwisata di Sabang ini sebenarnya kalau kita melihat di masa sebelum pandemi ya, kunjungannya didominasi oleh teman-teman dari turis Malaysia dan juga
Singapura ya, dan ada beberapa wisatawan juga berasal dari Eropa dan Amerika gitu. Ya, yang utamanya itu mereka adalah para diver. Gitu. Memang posisi Sabang keunggulannya adalah dekat dengan pasar ya, dengan market kita. Market kita tuh ada di Malaysia dan boleh dikatakan Singapura, tapi dominannya Malaysia. Supaya Sabang ini naik kelas, ya kita terus harus melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas standar kita, standar baik kualitas aksesibilitas ya, yang selama ini hanya mengandalkan laut, bagaimana ke depan kita mengaktifkan lagi udara ya. Teman-teman semuanya, pemirsa TV Parlemen, ayo ke Sabang, mudah-mudahan Anda sampai ke Sabang akan enjoy dan hati senang. Nah, bagaimana pemirsa? Apa sudah cukup ulasan tentang Kota Sabang yang tim Intips buat sebagai informasi bagi pemirsa? Cocok bukan untuk menjadi salah satu pilihan destinasi wisata? Jalan-jalan ke Tanah Abang, tidak lupa membeli kentang. Nih, dengar pesan abang, jangan lupa main ke Sabang. Sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 12 September 2023. Ya pemirsa, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, seusai TVR 09 ini akan dilaksanakan rapat paripurna DPR RI kelima terkait pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN di tahun 2022. Juga didahului nantinya dengan pelantikan antar waktu dari anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Sedangkan di siang harinya pada pukul 13.30, Komisi 2 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan KPU dan juga Bawaslu, membahas penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga tahun 2024. Juga masih ada sejumlah agenda rapat dan program DPR RI lainnya pemirsa yang masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Dan kami segenap kru TVR yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga bersama rekan saya Selva Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.